Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Separasan Pelesan. Saya mahasiswa dari Kampus Politeknik Negeri Sriwijaya dari Prodi Teknologi Aquaculture. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan PPT yang telah saya buat berjudul Moluska. Apa itu moluska? Moluska adalah filum hewan invertebrata tak bertulang punggung yang bertubuh lunak. Hewannya sangat beragam, dilindungi cangkang keras. Ada juga yang tidak punya cangkang keras dan hidup di air atau darat. Moluska mencakup seperti siput, kerang, cumi-cumi, gurita, dan kiton. Dengan ciri khas adanya mantel, kaki otot, dan radula atau lidah yang bergigi pada sebagian besar spesiesnya. Dari film Moluska ini yang akan saya bahas adalah cumi-cumi. Cumi-cumi adalah hewan laut yang tidak memiliki tulang belakang invertebrata yang termasuk ke dalam film Moluska dari kelas Cephalopoda. Cumi-cumi memiliki tubuh lunak, tidak bercangkang keras, serta kemampuan bergerak cepat dan cerdas dibandingkan moluska lainnya. Klasifikasi dari cumi-cumi: kingdom, animalia, filum Moluska, kelas Cephalopoda, ordo Theotida, famili Loliginidae, genus Loligo, dan spesiesnya Loligo sp. Morfologi cumi-cumi. Morfologi cumi-cumi adalah gambaran bentuk dan struktur tubuh cumi-cumi sebagai hewan moluska kelas Cephalopoda. Tubuhnya bersifat lunak, simetris bilateral, dan terspesialisasi untuk berenang cepat. Bentuk dan bagian tubuh. Tubuh cumi-cumi terbagi menjadi 3 bagian utama. Ada kepala, mantel, dan tentakel. Kita bahas lagi kepala. Kepala itu terletak di bagian depan tubuh, itu yang ada matanya, itu bisa dilihat dari gambarnya. Memiliki 2 mata besar dengan penglihatan yang tajam, dilengkapi mulut berparu khas, itu yang warna merah itu mulutnya untuk merobek mangsa. Kepalanya menyatu dengan kaki yang termodifikasi menjadi lengan tentakel. Lalu tentakel. Cumi-cumi memiliki 10 tentakel, diantaranya 8 tentakel pendek dan 2 tentakel panjang. Tentakel pendek itu dipenuhi alat hisap untuk mencegah mangsa lebih kuat, yang namanya saker. Tentakel panjang itu digunakan untuk menangkap mangsa. Alat hisapnya juga sangat membantu mencegah mangsa lebih kuat. Lanjut yang bagian tubuh ada mantel berfungsi untuk menutupi organ dalam. Yang bagian atas itu mantel, bisa dilihat dari gambarnya. Berfungsi untuk pernapasan karena ada insang di dalam situ. Mengatur pergerakan, mengatur aliran air. Di dalam mantel terdapat pen atau gladius, yaitu rangka dalam bentuk pipi. Sifon atau corong. Struktur sifon ini strukturnya berbentuk tabung di bawah kepala, berfungsi sebagai alat gerak jet population, juga digunakan untuk mengeluarkan tinta. Sifon inilah yang memungkinkan cumi-cumi untuk bisa berenang dengan cepat atau meluncur. Warna tubuhnya. Warna tubuh cumi-cumi memiliki kromatofor yang memungkinkan cumi-cumi bisa berubah warna untuk kamuflase atau komunikasi sesama cumi-cumi. Habitat dari cumi-cumi lingkungan hidupnya.
Lingkungan hidup cumi-cumi di perairan laut, air asin. Cumi-cumi tidak hidup di air tawar. Dapat ditemukan di perairan dangkal, pesisir, laut lepas, dan laut dalam. Zona habitatnya dapat ditemukan di zona Atlantik dekat pantai. Banyak cumi-cumi hidup di sekitar terumbu karang dan perairan pesisir. Zona oseanik atau laut lepas. Beberapa spesies cumi-cumi hidup di perairan terbuka dan bermigrasi secara vertikal. Lalu ada zona batial sampai abisal. Laut itu zona laut dalam. Ada cumi-cumi spesies tertentu yang hidup di kedalaman ratusan hingga ribuan meter. Kondisi lingkungan hidup cumi-cumi, suhu airnya relatif stabil, kadar oksigen cukup, arus laut sedang kuat, lingkungan dengan ketersediaan mangsa. Mangsanya itu berupa ikan kecil, ikan kecil dan krustasea. Ciri khusus cumi-cumi bisa mengeluarkan tinta. In defense, cumi-cumi memiliki kantung tinta. Saat terancam, tinta dikeluarkan melalui sifon yang corong telah dibahas tadi. Berfungsi mengaburkan pandangan predator dan memberi waktu melarikan diri. Cumi-cumi juga bisa berubah warna, kamuflase, memiliki kromatofor pada kulit, dapat berubah warna dengan cepat, digunakan untuk kamuflase, komunikasi antar individu, bisa juga untuk menakuti atau mengejar musuh. Ketiga, gerak jet propulsion, bergerak cepat dengan menyemprotkan air dari sifon, memungkinkan berenang mundur atau maju dengan lincah, sangat efektif untuk mengejar mangsa atau menghindari predator. Keempat, predator aktif. Cumi-cumi termasuk karnivora, bangsa ditangkap menggunakan tentakel, lalu dihancurkan dengan paruh keras beak sebelum dicerna. Perilaku cumi-cumi ini perilakunya nokturnal. Banyak spesies aktif pada malam hari. Berburu menggunakan penglihatannya yang tajam dan gerakannya itu cepat. Lalu keenam, kecerdasan cumi-cumi itu relatif tinggi, sama seperti gurita juga kecerdasannya relatif tinggi. Cumi-cumi memiliki sistem saraf berkembang, mampu bereaksi cepat terhadap rangsangan. Cumi-cumi itu termasuk invertebrata dengan kecerdasan tinggi. Perilaku khusus cumi-cumi memiliki beberapa perilaku khusus yang menjadi adaptasi untuk bertahan hidup dan berburu di laut. Perilaku khusus cumi-cumi menunjukkan kemampuan adaptasi yang tinggi, menjadikannya salah satu skala yang paling efektif, yang paling aktif, cerdas dan efisien dalam bertahan hidup. Ini yang perilaku khusus yang telah kita bahas tadi. Cumi-cumi bisa mengeluarkan tinta, kamuflase, bergerak dengan cepat, muncul, berburu secara aktif di malam hari, nokturnal, dan tingkat kecerdasannya yang tinggi. Terus peran dari cumi-cumi ini, peran dari ekosistem laut. Cumi-cumi itu sebagai predator ikan-ikan kecil dan sebagai mangsa untuk ikan-ikan yang lebih besar dari cumi-cumi. Lalu menjaga keseimbangan ekosistem. Perannya bagi manusia, cumi-cumi itu sumber pangan, sumber ekonomi, dan digunakan dalam penelitian biologi laut dan sistem saraf karena struktur tubuh dan perilakunya yang unik. Baik, sekian itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.